Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab dahulu sampai sekarang Yesuslah yang menyertai kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Gabriel Tambunan. Kepada adik Gabe, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat Sabat. Bacaan renungan pada pagi hari ini berjudul Pesan Allah untuk Umat-Nya. Ayat inti ini terdapat di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yohanes telah berhubungan erat dengan Juru Selamat selama masa pelayanannya. Ia telah mendengar perkataannya yang ajaib dan telah melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan kesaksiannya disampaikan dengan jelas. Dari lubuk hati yang meluap-luap dengan kasih kepada Kristus, ia berbicara dan tidak ada kuasa yang dapat menghentikan perkataannya. Seperti gurunya, Yohanes dengan sabar tunduk pada setiap upaya untuk menghukum dia mati. Ketika musuh-musuhnya melemparkan dia ke dalam kuali berisi minyak mendidih, mereka berpikir untuk tidak mendengar dia lagi. Namun, ketika kata-kata yang berasal dari setan itu diucapkan, demikianlah binasa semua orang yang percaya kepada penipu itu, Yesus Kristus dari Nazaret. Yohanes menyatakan, guruku dengan sabar tunduk pada segala sesuatu yang dapat dirancang setan dan para malaikatnya untuk mempermalukan dan menyiksanya.
Ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Ia mati agar kita dapat hidup. Saya merasa terhormat diizinkan menderita demi Dia. Saya hanyalah manusia yang lemah dan berdosa, tetapi Kristus kudus, tidak berdosa, tidak bercacat, terpisah dari orang berdosa. Ia tidak berbuat dosa, tipu daya pun tidak ditemukan dalam mulutnya. Perkataan Yohanes saat menderita di tangan musuh-musuhnya memiliki pengaruh, dan ia dikeluarkan dari kuali oleh orang-orang yang telah melemparkan dia ke dalamnya. Setelah inilah Yohanes dikirim ke Pulau Patmos, di mana terpisah dari rekan-rekan seimannya. Musuh-musuhnya mengira bahwa ia akan mati karena kesulitan dan ditinggalkan. Namun Yohanes menjalin persahabatan dan bahkan menobatkan orang-orang di sana. Mereka mengira bahwa mereka telah menempatkan saksi yang setia di tempat yang tidak akan lagi mengganggu Israel atau para penguasa dunia yang jahat. Allah, Kristus, dan bala tentara surgawi adalah rekan-rekan Yohanes di Pulau Patmos. Dari mereka, ia menerima pengajaran yang ia sampaikan kepada mereka yang terpisah bersamanya dari dunia. Di sana, ia menuliskan penglihatan dan wahyu yang ia terima dari Allah, menceritakan hal-hal yang akan terjadi pada periode penutupan sejarah dunia ini, ketika suaranya tidak lagi bersaksi untuk kebenaran, ketika ia tidak lagi bersaksi tentang Dia yang ia kasihi dan layani pesan-pesan yang diberikan kepadanya di pantai yang berbatu dan tandus itu akan padam bagai pelita yang menyala. Setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum akan mempelajari tujuan Tuhan yang pasti, bukan hanya mengenai bangsa Yahudi, tetapi setiap bangsa di bumi. Dikutip dari manuskrip 150 tahun 1899. Demikian bacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan adik Gabe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan tentang Yohanes yang kekasih dalam manuskrip 150 tahun 1899 paragraf 8. Seorang penguasa yang jahat berencana untuk membungkam kesaksian Yohanes, dan Yohanes dilemparkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih. Namun kesaksiannya tidak dibungkam. Hamba Allah itu diselamatkan, sebagaimana ketiga orang kudus di dalam dapur api. Anak Allah menyertainya, tinggal di dalam hatinya oleh iman. Kita semua tahu cerita tiga pemuda Ibrani, Hanaya, Misael, dan Asarya, yang dilemparkan ke dalam dapur api dan tidak binasa. Tentang hal ini Roh Nubuat tuliskan dalam suratnya nomor 90 tahun 1897 paragraf 21. Mendengar hal ini, raja sangat marah dan tindakannya sangat kejam dan murka. Dia memerintahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dilemparkan terikat ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, dia tidak melupakan miliknya. Ketika orang-orang yang setia dilemparkan ke dalam dapur api, Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Kristus berdiri di sisi mereka, dan keempatnya berjalan di dalam dapur api. Nyala api yang mengenali kehadiran Dia yang perkasa dalam kekuasaan dan efisiensi. Penguasa panas dan dingin menuntut kepatuhan dari alam, dan nyala api kehilangan kekuatannya untuk menghanguskan. Dalam Ibrani kita membaca tentang mereka yang dengan iman mereka memadamkan api yang dahsyat.
Ibrani 11 ayat 34. Jadi, yang hadir bersama Hanaya, Misael, dan Azaria adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, ketiga pemuda Ibrani tersebut tidak hangus binasa. Demikian juga dengan Yohanes. Dikatakan, anak Allah menyertainya, yaitu Yesus menyertai Yohanes, tinggal di dalam hatinya oleh iman. Yesus tinggal di dalam hati Yohanes oleh iman. Jadi, yang menyelamatkan Yohanes dari kuali yang berisi minyak mendidih adalah kehadiran Kristus dalam hatinya. Bagaimana Yesus tinggal dalam hati Yohanes? Oleh kehadiran rohnya Yesus yang diterima oleh iman. Dan Yohanes siap tanggung aniaya dan maut karena teladan Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 312 paragraf 3. Seperti gurunya, Yohanes dengan sabar tunduk pada setiap upaya untuk menghukum dia mati. Ketika musuh-musuhnya melemparkan dia ke dalam kuali berisi minyak mendidih, mereka berpikir untuk tidak mendengar dia lagi. Namun, ketika kata-kata yang berasal dari setan itu diucapkan, demikianlah binasa semua orang yang percaya kepada penipu itu, Yesus Kristus dari Nazaret. Yohanes menyatakan, Guruku dengan sabar tunduk pada segala sesuatu yang dapat dirancang setan dan para malaikatnya untuk mempermalukan dan menyiksanya. Ia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Ia mati agar kita dapat hidup. Saya merasa terhormat diizinkan menderita demi dia. Saya hanyalah manusia yang lemah dan berdosa, tetapi Kristus kudus, tidak berdosa, tidak bercacat, terpisah dari orang berdosa. Ia tidak berbuat dosa, tipu daya pun tidak ditemukan dalam mulutnya. Perkataan Yohanes saat menderita di tangan musuh-musuhnya memiliki pengaruh, dan ia dikeluarkan dari kuali oleh orang-orang yang telah melemparkan dia ke dalamnya. Dan karena tidak berhasil membunuh Yohanes dengan kuali minyak mendidih, para penguasa membuang Yohanes ke pulau Patmos. Tapi apakah dia kesepian di sana? Oh tidak. Manuskrip 150 tahun 1899 paragraf 11 berkata, Allah, Kristus, dan bala tentara sorgawi adalah rekan-rekan Yohanes di pulau Patmos. Dari mereka, yaitu dari Allah, Kristus, dan para malaikat, ia, yaitu Yohanes, menerima pengajaran yang ia sampaikan kepada orang-orang yang terpisah bersamanya dari dunia. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Karenanya Yohanes tidak kesepian. Dia ditemani oleh Bapa, Yesus, dan para malaikat. Yohanes bukan ditemani oleh Allah Roh, tetapi oleh Bapa, Anak Allah, dan para malaikat. Perhatikan pernyataan Yohanes berikut ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 2 Yohanes 1 ayat 3. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Persekutuan Yohanes adalah dengan Allah Bapa dan Anaknya, serta para malaikat. Yohanes tidak bersekutu dengan Allah Roh. Tidak ada. Inilah pesan Allah bagi kita semua melalui pengalaman Yohanes. Bila Yesus beserta kita tinggal dalam hati kita oleh iman, maka kita tidak takut akan aniaya dan maut. Kita akan seperti Yohanes, merasa terhormat diizinkan menderita demi Yesus. Dan juga kita akan ditemani oleh Bapa dan Anaknya dan para malaikat. Apakah pilihan saudara? Kami berdoa agar saudara memilih Yesus Anak Allah yang Bapa peranakan dan terima rohnya dalam hati kita oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang hadir beserta kami melalui Immanuel, Anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini, sebab kami saat ini hidup dalam masa yang tidak menentu dan semakin dekat dengan akhir masa. Yesus tidak lama lagi akan datang. Biarlah teladan Yohanes yang kekasih menjadi bagian kami,
yaitu tahu bahwa Yesus hadir beserta kami dalam masa kesukaran dan berserah kepadanya apapun yang terjadi. Sebab Yesus yang memegang segala kunci maut, dan di dalam Yesus terdapat hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami, penyertaannya sebagaimana kepada 3 pemuda Ibrani, kepada Luther dan kepada Yohanes menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.